Di sebuah universitas ternama di kota besar, ada sebuah cerita misterius yang beredar di kalangan mahasiswa. Cerita itu berkaitan dengan seorang dosen yang tak pernah terlihat oleh siapapun, dosen yang dianggap sebagai dosen gaib. Dosen itu dikenal dengan nama Dr. Rahmat. Ia mengajar mata kuliah pengantar ilmu komputer pada angkatan-angkatan awal di jurusan teknik informatika. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang pernah melihatnya di awal semester, sejak itu, tak ada yang bisa mengingatnya dengan jelas. Dr. Rahmat selalu hadir di ruang kuliah, namun entah bagaimana, wajahnya selalu kabur dalam ingatan mereka. Salah satu mahasiswa yang baru bergabung di jurusan itu, Dina, mendengar cerita tersebut dari teman-temannya yang lebih senior. Mereka bercerita bahwa Dr. Rahmat mengajar dengan cara yang sangat unik. Setiap kali kuliah dimulai, ia selalu masuk tepat waktu, mengenakan jas hitam yang rapi dan kacamata bulat besar. Namun, setelah kuliah selesai, tidak ada yang pernah melihatnya meninggalkan ruang kelas. Bahkan tak ada yang tahu di mana kantornya berada. Dina merasa penasaran, dan pada suatu hari ia memutuskan untuk datang lebih awal ke ruang kuliah. Ia duduk di bangku paling depan, menunggu dosen tersebut datang. Jam kuliah sudah hampir dimulai, namun tak seorang pun terlihat di luar. Tepat pukul 8, pintu kelas terbuka, dan seorang pria dengan jas hitam dan kacamata bulat masuk ke dalam kelas. Dina hampir tak bisa mempercayai matanya. Sosok itu memang sama persis seperti yang diceritakan teman-temannya, namun entah kenapa ada yang terasa aneh. Kuliah berjalan dengan lancar, namun selama sesi berlangsung, Dina merasa ada yang tidak beres. Dr. Rahmat mengajar dengan penuh semangat, namun ada sesuatu yang membuat suasana menjadi dingin. Beberapa mahasiswa yang hadir di kelas mulai merasa pusing, seperti ada udara berat yang menekan dada. Mereka mencoba untuk bertahan, namun satu persatu mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Dina merasa ada sesuatu yang janggal di ruang kuliah itu, terutama pada layar proyektor yang tiba-tiba berkedip. Tiba-tiba, Dr. Rahmat berhenti berbicara dan menatap Dina dengan tajam. "Apakah kamu ingin tahu lebih banyak, Dina?" katanya, suara yang dalam dan menyeramkan. Dina terkejut, karena ia tidak pernah menyebutkan namanya sebelumnya. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah, di depan kelas yang penuh mahasiswa itu, Dr. Rahmat terlihat tidak memandang mereka, melainkan langsung menatap Dina dengan tatapan kosong yang membuatnya merinding. Dina tidak bisa menahan rasa takutnya. "Kenapa Anda selalu menghilang setelah kuliah?" tanya Dina terbata-bata. Dr. Rahmat tersenyum tipis, senyuman yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Karena aku tidak pernah benar-benar hadir di dunia ini," jawabnya. "Aku adalah bagian dari cerita yang tak pernah selesai, dan kalian yang akan mengakhiri kisah ini." Panik, Dina bergegas keluar dari ruang kuliah, namun pintu seolah terkunci. Ia berlari ke jendela dan mencoba membukanya, namun jendela itu juga tertutup rapat. Di luar, langit tiba-tiba berubah gelap. Tanpa sadar, Dina terjatuh ke lantai dan pingsan. Ketika Dina sadar, ia sudah berada di ruang lain, gelap dan sunyi. Hanya ada satu lampu yang menyala di sudut ruangan. Di hadapannya, berdiri Dr. Rahmat, namun kini tampak lebih menyeramkan, wajahnya terlihat kabur seperti bayangan yang tak jelas. "Kau sudah mengetahui rahasiaku," katanya dengan suara yang bergema. "Sekarang, kamu adalah bagian dari takdirku." Dina berusaha lari, namun langkahnya terasa berat, tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Sesaat kemudian, ia merasakan tubuhnya semakin menghilang, seolah terserap oleh kegelapan. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara Dr. Rahmat, "Selamat datang di dunia yang tidak akan pernah kau tinggalkan." Sejak hari itu, tidak ada yang pernah mendengar kabar tentang Dina. Namun, mahasiswa baru yang masuk ke jurusan teknik informatika mulai mendengar kisahnya. Mereka diceritakan tentang seorang dosen yang mengajar dengan cara yang aneh, seorang dosen gaib yang tidak pernah tampak di dunia nyata, dan hanya muncul untuk membawa mereka yang berani mencari tahu terlalu jauh ke dalam kegelapan yang tak terungkapkan.